Semangat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Dina Rahmawati, saya dosen Teknik Industri Institut Teknologi Telkom Purwokerto, di mana saya berkonsentrasi di bidang sistem manufaktur pada keilmuan teknik industri. Di sini saya akan mengampu mata kuliah perancangan tata letak fasilitas, di mana keperkuliahan ini terdapat dua kali kelas teori dan juga kelas praktikum, yang masing-masingnya kelas teori sebanyak 2 SKS dan juga kelas praktikum sebanyak 1 SKS. Kemudian perancangan tata letak fasilitas sendiri merupakan mata kuliah yang mempelajari perencanaan mata kuliah mulai dari pemilihan lokasi hingga perencanaan fasilitas yang akan disediakan oleh sebuah organisasi perusahaan yang berfokus pada proses produksi atau proses manufaktur. Perencanaan fasilitas akan membawa dampak jangka menengah sampai jangka panjang bagi sebuah operasional perusahaan. Maka pada mata kuliah ini akan dibahas beberapa aspek-aspek dan teknis analisis mengenai perencanaan fasilitas, diantaranya pemilihan lokasi, analisis layout, dan analisis material handling, sampai dengan tata letak fasilitasnya sendiri pada lantai produksi, gudang, maupun gudang barang jadi, maupun gudang barang bahan baku. Kemudian capaian pembelajaran pada mata kuliah ini ada dititipkan 2 CPL untuk CPL 2 dan juga CPL 5 pada keilmuan teknik industri yang sudah dijabarkan oleh BKSTI. Capaian pembelajarannya adalah kemampuan untuk merancang sistem terintegrasi dengan memenuhi standar yang diperlukan dan batasan multi aspek yang realistis, berbagai pemangku kepentingan dan mengidentifikasi dan atau memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan nasional dengan pandangan global di bidang teknik industri. Kemudian untuk CPL lainnya adalah kemampuan untuk menerapkan metode, keterampilan dan peralatan teknik modern yang diperlukan dalam praktek ke teknik industrian. Sehingga dari perkuliahan ini nantinya learning outcome yang diharapkan untuk mahasiswa adalah mampu mengintegrasikan rancangan sistem untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, serta dapat menerapkan metode, keterampilan, juga serta teknik dari keilmuan teknik industri yang sudah didapatkan selama ini. Kemudian perkuliahan ini juga dilakukan secara sinkronus dan asinkronus, namun proporsi perkuliahan akan lebih banyak dilakukan dengan tatap muka di kelas atau secara sinkronus. Secara asinkronus sendiri akan dilakukan dengan platform yang sudah disediakan oleh Institut Teknologi Telkom Purwokerto atau dengan nama platformnya adalah Learning Management System atau LMS, di mana LMS ini nanti akan saya gunakan untuk sharing materi baik dalam bentuk PowerPoint ataupun dalam bentuk materi video pembelajaran. Kemudian untuk pembelajaran secara sinkronus sendiri akan saya lakukan tatap muka seperti kelas biasa dengan jam perkuliahan yang sudah ditentukan. Juga saya membuka sekali proses diskusi baik di jam perkuliahan maupun di luar jam perkuliahan dengan kelompok-kelompok kecil. Jadi itu adalah pembelajaran untuk perancangan tata letak fasilitas. Kemudian nanti kita akan memasuki untuk materi yang pertama. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, pertama-tama ya TTLF. Kalian sudah semester 6, jadi akan banyak recall dari beberapa mata kuliah yang sudah pernah kalian ambil. Nanti ini adalah core-nya, bukan core sih. Ini ya hampir apa aja yang dibutuhkan. Ya. Kita membutuhkan apa untuk merencanakan fasilitas kita. Kemudian fasilitas itu apa yang akan kita konsep. Itu nanti yang akan saya jelaskan di konsep dasar perancangan fasilitas. Itu kita juga akan ngomongin masalah manufaktur, karena kita akan fokusnya di manufaktur ya, kita TI, tapi kita akan konsen dulu untuk perencanaan fasilitasnya ada di manufaktur dulu. Jadi pasti akan ada kegiatan produksi, kemudian produknya apa, kemudian analisis proses manufakturnya seperti apa, ya kan? Nanti kita akan ada Prosman juga, ya, BPIC akan kita ambil juga, kemudian pasti analisis biaya, kemudian sampai kelayakan juga bisa, karena kita ngomongin masalah perancangan. Mau ngomong kita juga harus tahu bagaimana fasilitas kita, apakah cukup mampu, ya, apakah bisa diwujudkan atau kita perlu evaluasi. Oke, ini CPL yang dititipkan di mata kuliah kita, kan, PTLF, untuk merancang sistem terintegrasi. Jelas ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa kita ada beberapa recall dari mata kuliah, fungsinya 4
kita ngomongin masalah desain fasilitasnya. Nah ini kenapa makanya tadi saya bilang bahwa kita akan recall di mana perencanaan fasilitas itu kita harus tahu dulu untuk produknya, ya kan? Di sini dia mengatakan bahwa si Tom Kim ini mengatakan bahwa perencanaan fasilitas itu tidak hanya dulu pada pabrik, tapi lagi-lagi saya berikan bahwa kita akan fokus dulu untuk pabrik. Nanti kalau teman-teman mau concern ke banyak fasilitas yang lain silakan, tapi kita akan concern dulu di fasilitas pabrik ya. Jadi di sana ada assembly, kemudian mungkin ada gudang. Yang jelas adalah kita harus tahu produknya kita dulu apa. Jadi kita analisa dulu produknya. Kenapa kita harus tahu produknya? Karena ini nanti berdasarkan dari dimensinya. Dimensi ya. Kemudian nanti kita tahu dari dimensi bagaimana proses pembuatannya, proses produksinya. Di breakdown, setelah di breakdown dari masing-masing proses produksinya, baru kita nanti akan tahu mesin kita butuh berapa, mesin apa, butuh berapa, dan peralatan lainnya. Nah ini yang paling penting, makanya kita pasti harus tahu dulu analisa produknya. Di sini teman-teman harus tahu proses manufaktur berarti. Ada crossman, juga berapa yang harus kita produksi, ada PPIC lagi balik. Jadi akan ada banyak kombinasi yang akan kita pakai untuk bahan fasilitas sampai nanti adalah hasil akhirnya fasilitas sendiri yang akan kita wujudkan atau yang akan kita desain. Jadi luarannya mata kuliah ini memang adalah desain. Pada desain pabrik bisa jadi untuk lantai produksinya, atau bisa jadi malah untuk gudang bahan baku, gudang barang jadi. Kemudian kalaupun nanti satu fasilitas harus ada kantornya juga, berarti kita harus tahu kantornya atau mungkin office-nya ya akan berisi apa saja, akan ada aktivitas apa saja. Oke, ini adalah pentingnya perencanaan fasilitas karena balik lagi kita ngomongin ke APP, sesuatu yang layak atau tidak layak, bahwa kita ada proses investasi yang cukup besar di sana. Tidak hanya melulu ngomongin proses manufaktur, produk apa yang akan digunakan, tapi nanti kita pasti akan butuh mesin apa yang harus kita pakai. Jadi akan butuh proses investasi di sana, ya kan? Ada asetnya juga. Ternyata selain mesin, kita juga butuh tempat untuk permesinannya nanti. Kemudian ada fasilitas kerjanya, teknologi apa yang akan kita gunakan. Apakah full otomasi atau manual atau yang semi manual. Tidak hanya itu, kita kan butuh investasi manusianya juga. Di sana ada pegawai, ada operator, itu yang harus kita maintain juga. Makanya kenapa kita harus melakukan perencanaan. Jangan sampai orang yang kita hire, kita cuma hire tapi nggak tahu dia harus kerja apa. Nah, kemudian adalah fasilitas kerja juga harus dirawat. Kalau teman-teman belajar ada proses maintenance kan di mesin, nah itu juga. Jadi jangan sampai mesin yang sudah kita punya hanya dirunning saja tanpa perlu diperhatikan. Bisa jadi nanti kalau breakdown akhirnya yang mengalami kerusakan atau kerugiannya itu bisa sampai panjang. Kita nggak bisa produksi nih karena breakdown satu hari full. Jadi semua proses produksi akan terhenti. Nah itu yang harus kita minimalkan. Atau ternyata bukan masalah di mesinnya tapi di gedungnya, karena gedungnya tidak dimaintain dengan baik, ada kebocoran karena mesin, atau ada kebocoran karena produk. Atau kalau di gudang, teman-teman yang belajar logistik itu kan dia harus ada perlakuan khusus untuk produknya. Apalagi kalau misalkan dia produk-produknya higienis, jangan sampai dia terkontaminasi. Kemudian anggaran belanja, jelas ya kita ngomongin masalah proses investasinya. Makanya kita harus perlu perencanaan yang cukup matang. Atau kalau misalkan di kehidupan sehari-hari kita, kalau teman-teman mau berangkat kuliah dulu atau mau menentukan kuliah di Purwokerto, kenapa kok harus di Purwokerto? Kan? Atau apakah jauh dari rumah? Kalau harus ngekos, kosannya seperti apa? Nah, itu akan disamakan juga di sini. Jadi kalau ada pertanyaan langsung disampaikan ya. Oke, ini adalah prinsip-prinsip perencanaan fasilitas yang harus kita perhatikan juga. Kalau kita harus memperhatikan proses terintegrasinya. Jadi dari awal dulu kita produksi
apa, produknya apa, part breakdownnya seperti apa, berapa yang harus kita buat, dimensi produk kita sebesar apa, kemudian requirement-nya atau keinginan konsumennya seperti apa, apakah kita make to order atau make to stock, itu yang juga harus kita penuhi. Baru kita harus meminimalkan jarak perpindahan, jelas kita harus menjunjung efisien, ya ada lean di sana, ada waste yang harus kita kurangi kalau teman-teman belajar bisnis pro. Kemudian baru ada proses kerja, kalian nanti sambutannya adalah ke mesin apa, jadi yang saya jelaskan ya, ke mesin apa yang akan kita butuhkan, ya kan? Dari masing-masing tadi, oh ternyata kita punya produk A, di breakdown partnya ternyata ada 5 part, masing-masing buatnya seperti apa, butuh mesinnya seperti apa, terus kemudian butuh berapa banyak, apakah satu orang dipegang, apakah satu orang memegang satu mesin atau satu orang bisa memegang satu workstation keseluruhan, itu juga harus diperhatikan. Pemanfaatan uang yang jelas dan juga kepuasan dan keselamatan kerja, nah ini yang juga harus kita perhatikan. Jadi kalau misalkan teman-teman udah belajar K3, di sana ada risiko, ya kan, risiko kerja, itu juga harus kita minimalkan. Jangan sampai kalau misalkan kita membuat sebuah fasilitas itu tidak nyaman untuk pekerja kita sendiri. Atau misalkan sekarang teman-teman di kelas ini udah nyaman atau enggak? Nyaman ya. Suhu sudah nggak panas ya, karena dibantu dengan AC. Cahaya juga sudah cukup. Kalaupun nanti misalkan gelap atau kuliah malam, sudah ada lampu juga. Kita sudah dibantu dengan proyektor. Nah itu kan gambaran sedikit untuk masalah kenyamanannya dan juga keselamatan kerjanya. Oke, ini adalah lingkup perencanaan fasilitas ya. Jadi dibagi dua, perencanaan fasilitas sendiri atau facility planning. Konsep ke desainnya atau ke location-nya. Kalau location berarti sebelum kita menentukan fasilitas apa yang akan kita buat, kita harus tahu dulu lokasinya dari mana. Itu nanti juga akan menyesuaikan dengan perusahaan apa yang akan kita bangun, produk apa yang akan kita buat, balik lagi ke produk. Dan jangan sampai produk yang akan kita buat, proses manufakturnya akan mencemari lingkungan. Nah, itu nanti makanya di sini ada fasilitas location. Kemudian baru fasilitas desainnya. Bagaimana kita mendesainnya? Secara dari struktural desain, juga fasilitas layout desain, juga material handlingnya. Bagaimana proses perpindahannya dari alur proses produksi 1 ke 2 selanjutnya sampai selesai jadi barang. Oke, ini plan desainnya ya. Tentukan dulu kita mau pakai proses manufaktur yang seperti apa, full otomasi atau manual atau mau semi otomasi, atau kita sekarang manual dulu nih, ke depannya otomasi. Berarti ada fleksibilitas di sana yang harus kita adjust, yang harus disesuaikan. Kemudian baru keseluruhan desain perusahaan. Nah lagi balik lagi ya, desain produk, proses, marketing, yang sales dan finance-nya. Jadi balik lagi produk kita seperti apa, kemudian pemenuhannya apakah make to stock atau make to order atau malah assembly to order. Kalau assembly to order berarti kita hanya butuh part-part saja, perusahaan kita atau pabriknya hanya untuk tempat assembly. Ini adalah dasar-dasarnya ya. Kita harus tahu perencanaan finansialnya dulu, analisis estimasi biaya dan APP ada di sini. Baru penentuan lokasi pabrik. Ini juga ambil nanti bisa dari OKR atau bisa pakai metaheuristik ya. Nanti kita pelajari satu persatu. Jadi ini semua adalah tools yang nanti akan kita pakai. Makanya CPL atau kuliah ini adalah integrasi. Karena nanti kita ambil comot-comot dari beberapa tools yang sudah ada di mata kuliah sebelumnya, lalu kita lakukan
pertumbuhan perkembangan organisasinya. Jadi cukup kompleks ya. Ini kalau kita ngomongin perencanaan fasilitas nggak hanya untuk 1 atau 2 tahun ke depan, tapi bisa jadi sampai 5, 10, 15 karena kita ngomongnya jangka panjang. Oke, ini adalah sistematikanya ya untuk perencanaan pabrik. Kita mulai dari customer dulu. Yang paling awal memang kita adalah teman-teman belajar voice of customer ya, benar ya kan? Jadi kita harus tahu dulu customer kita keinginannya seperti apa sih. Lalu kita cek riset pasar, ramalan penjualan. Jadi kita tahu dulu mangsa pasarnya kita seperti apa. Baru kita tahu perusahaan kita mampunya seperti apa sih untuk melakukan pemenuhan keinginan konsumen tadi. Baru kita desain produk kita, baru desain prosesnya. Ini kan berarti alur proses manufakturnya ya, mulai dari perencanaan lokasi, layout, analisa biaya produksi, pengadaan gedung, mesin dan lainnya, baru pelaksanaan proyek, baru kita pengadaan materialnya, pengadaan SDM, proses produksi dan productionnya, baru kita distribusikan, sales and marketing, baru balik lagi ke konsumen. Siklusnya akan sama seperti ini terus. Makanya ada fungsi departemen R&D untuk melakukan pengembangan di sana. Kira-kira varian produk kita akan ditambah atau tidak? Atau misalkan yang kurang apa sih dari produk kita yang sudah ada? Atau misalkan ternyata dari R&D produk kita tidak ada masalah, customer fair-fair aja dengan produk yang sudah ada, tapi ternyata ada teknologi baru yang bisa diaplikasikan ke produk kita untuk meningkatkan kualitas. Nah, itu juga kita harus fleksibel untuk melakukan perencanaan pabrik kita sampai jadi siklusnya akan tetap seperti ini terus. Kita nggak akan berhenti dari customer kita lakukan riset lagi. Kalau sudah selesai sampai jadi, kita nanya lagi ke customer kita apakah ada keluhan. Itu makanya ada after sales service di sana. Kita ingin tahu apakah customer kita itu cukup puas dengan produk yang sudah kita berikan. Oke, kemudian ini adalah plan design, location and layout ya, bedanya melakukan facility system. Tadi sistem fasilitas di dalamnya berkaitan dengan energi ya, ada heat, light, gas, water, ventilasi dan lain sebagainya ya, sistemnya, sistem desain di dalamnya, sistem fasilitas desainnya. Kemudian baru perencanaan lokasi dan metodenya ya. Lalu kita ngomongin material handling, jelas karena proses manufaktur tidak hanya satu proses ya, tapi ada banyak, pasti melalui dari proses satu ke proses selanjutnya. Apakah dari proses satu ke proses selanjutnya itu pakai material handling apa? Kalau terotomasi berarti ya udah kita nggak usah pakai orang lagi, sama sekali nggak usah pakai orang untuk mengantarkan dari proses satu ke proses kedua. Jadi kita bisa pakai apa? Kayak ya, atau misalkan kalau barangnya cukup besar berarti mau nggak mau harus pakai forklift. Ini adalah pabrik ya, definisi pabriknya. Jadi kenapa kita harus maintain atau harus concern untuk perencanaan fasilitasnya? Karena di pabrik itu ada kegiatan yang melibatkan manusia, mesin, material, energi, uang juga ya, yang akan kita putar di sana, baik dari modal ataupun produk. Kalau misalkan produk kita cacat, artinya kita juga akan membuang kos ya, membuang biaya produksi kita. Nah, itu yang harus kita hati-hati. Ada informasi dan juga ada sumber daya alamnya. Berarti di sana ada manusia, kita harus jaga keselamatan manusianya. Kalau teman-teman belajar di K3, kalau ada interaksi antara manusia dengan mesin, pasti harus kita jaga sinerginya. Jangan sampai yang mesin melukai manusia ataupun manusia lalai untuk melakukan perawatan di mesinnya. Sana koneksinya. Oke, dari sini ada pertanyaan dulu. Ya, kalian. Lokasi pabriknya. Kenapa sih Bu kita harus ngelakuin analisis buat atau beli pada produknya? Apakah kalau misalnya kita itu melakukan dari pabrik itu melakukan produknya buat semua, apakah mengalami kerugian, ataukah kalau misalnya kita melakukan keduanya itu bisa sama-sama kompromi? Nah itu nanti sebenarnya ada materi detailnya. Cuma sekarang gambarannya misalkan teman-teman ke tukang jahit atau teman-teman jadi tukang jahitnya, kainnya biasanya dari customer ya kan, yang membutuhkan biasanya apa tukang jahitnya? Benang, kancing ya kan, mungkin resleting. Apakah tukang jahitnya bikin sendiri atau beli? Nah itu jadi gambarannya seperti itu. Jadi
Nah, dia harus investasi lagi, padahal beli udah ada. Dan nggak semua mungkin pakaian butuh resleting. Atau misalkan kancingnya, berarti kalau misalkan dia harus buat, dia juga harus punya mesin buat bikin kancingnya. Padahal kita beli juga bisa. Apakah worth it kalau kita bikin sendiri? Kalau nggak worth it, nggak ada untungnya, berarti kita baiknya beli. Tapi kalau misalkan beli dirasa lebih mahal, maka kita baiknya adalah buat sendiri. Seperti misalkan kalau teman-teman udah punya kemampuan jahit sendiri, misalkan ya di rumah ada mesin jahit misalkan, daripada dibawa ke tukang jahit, mending dijahit sendiri gitu kan ya. Nggak usah perlu bayar ongkos tukang jahitnya, tinggal beli benang, beli kancing, beli kain, jahit sendiri sudah. Nah itu sama halnya seperti itu. Jadi kalau misalkan dirasa worth it atau untungnya lebih untuk kita buat sendiri, maka kita pilihannya adalah buat sendiri aja. Tapi kalau lebih ribet buat daripada beli, maka kita mending beli aja. Nggak usah repot, gitu ya. Jadi itu gambarannya, nggak usah ribet, nggak usah repot. Kalau bisa beli, kenapa enggak? Atau kalau bisa buat, bisa kita adakan sendiri, maka kita adakan sendiri. Cukup jelas kalian? Ada lagi lainnya? Oke, cukup jelas ya. Oke, mungkin itu dulu untuk pertemuan pertama kita. Jadi nanti akan ada detail-detailnya lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya, termasuk tadi yang ditanyakan Alia ya. Akan kita detailkan lagi bahwa itu kan tadi gambaran simpelnya, tapi ada beberapa pertimbangan ketika kita ingin buat partnya itu beli atau buat. Jadi itu saja dari saya. Kalau sudah ada pertanyaan lagi, saya cukupkan ya teman-teman. Terima kasih atas